Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah, dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang besar. Terus tadi kita sudah bacakan satu ain sebagaimana biasa dibacakan, dan tadi dibacakan oleh Uli Nashwa surat An-Naml. Bacaan kita sampai di An-Naml. Ada beberapa ayat yang penting untuk diambil, tapi diambil 2 ayat saja, di ayat 74 dan 75. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Allah katakan kepada kita, wa inna rabbaka, dan sungguh Tuhanmu, la ya'lamu ma tukinnu. La ya'lamu, ada huruf lam lagi di depannya. Ya'lamu artinya mengetahui, dengan ada huruf lam taukid namanya di depannya, maknanya menjadi sungguh Tuhanmu benar-benar mengetahui. Jadi Allah tuh betul-betul tahu. Apa yang Allah betul-betul tahu? Ma tukinnu suduruhum, apa-apa yang disembunyikan di dalam dada kalian. Ma tukinnu fi suduruhum, ma tukinnu suduruhum. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Mungkin ada orang yang pintar bohong, bisa ngebohongin orang, tapi dia nggak bisa ngebohongin Allah. Allah tahu isi hatinya. Allah tahu apa yang ada di hatinya. Makanya Nabi selalu bilang, jangan ngelawan dalam hati sama orang tua. Kelihatannya di luar iya, tapi di dalam hatinya kesel. Itu nggak boleh. Karena apa? Allah tahu kesel di hatinya, dan itu dosa. Ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan apa-apa yang diungkapkan, yang tersembunyi di dada aja Allah tahu, apalagi yang diungkapkan. Ya. Jadi jangan pernah nyembunyiin, apalagi berbohong. Karena sekalipun kita berhasil bohongin orang, tapi kita gak akan pernah bisa bohongin Allah. Lalu di ayat ke-75-nya Allah katakan, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah, dan apa-apa, dan tidak ada, ma min ghaibatin fis sama, tidak ada sesuatu pun di langit, wal ardi, dan juga yang di bumi, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semua. Illa fi kitabim mubin, kecuali yang ada di langit dan di bumi itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata. Maksudnya apa? Kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, kitab catatan yang lengkap dari sejak manusia, bumi, alam semesta ini diciptakan hingga kehancurannya nanti. Semua tercatat. Artinya apa, nak? Apapun yang kita buat, salah satu maknanya, apapun yang kita buat, dia akan dicatat, dia akan tercatat di dalam kitab-kitab
kitab-kitab kita pribadi saja. Misalnya di dalam surat Al-Isra Allah bilang, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, bacalah kitabmu. Kafa binafsika, cukuplah dirimu, yauma, hari ini, 'alaika, bagi dirimu sendiri, hasiba, sebagai penghisab. Jadi di akhirat nanti, di yaumil hisab, itu kita akan dikasih tuh kitab catatan amal kita. Terus kata Allah, baca tuh, disuruh baca, dibacain di depan semua orang yang pernah diciptakan di muka bumi di yaumil hisab. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kelihatan, ketahuan, apa yang nggak ketahuan, yang tersembunyi, apa yang kita sembunyiin, semua waktu itu kita bacain. Jadi nggak ada yang tersembunyi, semuanya dicatat, dan yang dicatat itu akan dibacain, akan kebongkar semua kebohongan-kebohongan yang kita sembunyiin selama ini, dibongkar semua pada hari ini. Makanya dibilang jangan pernah nyembunyiin sesuatu atau merasa aman nyembunyiin sesuatu, apalagi sesuatu itu maksiat. Kenapa? Ketika kita merasa aman nyembunyiin maksiat, merasa aman, maka kita akan terus melakukan maksiat itu karena kita ngerasa aman, ngerasa nggak ada yang tahu. Padahal kenyataannya Allah tahu, dan itu dicatat semua. Nanti di yaumil hisab itu akan dibacain. Kita yang bongkarnya sendiri, kita yang bacanya sendiri. Tapi kalau kita ada suka lakuin kebohongan terus nggak lakuin lagi, itu diampunin nggak? Mati. Salah satu yang perlu dilakukan orang yang berbuat salah, salah satu buat salah itu bohong, adalah dia mohon ampun sama dia. Setelah mohon ampun dia taubat. Taubat itu apa? Nggak dikerjain lagi. Jadi kalau dia habis buat dosa nih, habis bohong misalnya, yang pertama dia harus minta ampun dulu sama Allah. Minta ampun sama Allah sudah berbuat bohong. Dan setelah itu jangan dikerjain lagi. Tapi kalau minta ampun masih dikerjain lagi, itu yang disebut tobat. Tobat tapi kumah, atau tobat sambal. Jadi kalau nggak dikerjain lagi, itu tandanya dia sudah bertaubat. Berarti kan harus direkamin semuanya, ini tutup. Nah, jadi kan Allah, makanya Abi selalu doakan, ya Ghafur faghfir lana, ya Afun fa'fu anna. Allah ada Al-Ghafur, Allah ada Al-Afun. Al-Ghafur itu Allah Maha Pengampun, Al-Afun Allah Maha Pemaaf. Apa bedanya? Yang diampuni sama Allah yang Maha Pengampun adalah dosa-dosa kita. Dosa itu adalah hasil dari perbuatan maksiat kita. Kita buat salah, hasilnya dosa. Ada perbuatan, ada hasil. Perbuatannya salah, hasilnya dosa. Nah, ketika kita minta ampun sama Allah, Allah ampuni, Ghafur. Dengan keghafuran Allah, Allah ampuni, hasilnya itu dihapus. Tapi perbuatan yang pernah kita lakukan masih tetap tercatat di buku catatan amal kita. Yang ketika nanti di yaumil hisab, Allah suruh Iqra kitabak, baca kitabmu tuh, yang kamu, semua yang kamu buat ada di situ semua. Nah itu yang sudah kita buat semua itu masih tertulis semua, kita baca. Walaupun di antara yang kita baca itu ada satu dosa yang Allah sudah ampuni. Dosanya diampuni, hasilnya dihilangkan, dihapus, tapi perbuatannya tetap tertulis, tetap ada di catatan. Itu namanya Ghafur. Tapi kalau Al-Afun, Allah Maha Pemaaf, itu yang dihapus bukan hanya dosanya, tapi juga catatan perbuatannya. Kan kita nggak tahu kalau Allah udah maafnya. Iya, kita nggak pernah tahu. Itu makanya jangan berbuat dosa terus. Kalau Allah sudah maafkan,
dari catatan dihapus. Jadi nanti ketika disuruh baca udah nggak ada lagi. Jadi catatan perbuatannya dihapus, dosanya pun dihapus. Itu kalau al-afu. Nah kita nggak tahu mana yang diampunin, mana yang dimaafin sama Allah. Itu makanya kita sering doa. Doanya, ya ghafur faghfir lana, ya afuun fa'fu anna. Minta dosanya dihapusin, tapi juga minta perbuatannya, catatannya di tip X juga dihilangkan. Ya, jangan pernah ya, nyembunyiin. Kalau orang merasa aman karena bohongnya berhasil ngebohongin orang, dia akan terus berbuat. Tapi kalau dia sadar Allah Maha Tahu dan dicatat, ketika dicatat nanti di akhirat dibacain, orang yang di dunia nggak tahu jadi tahu nanti di akhirat. Kalau dia sadar akan hal itu, maka insya Allah dia akan berhenti bermaksiat. Maka di surat Al-Ghasyiyah, kan Allah bilang, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Kata Allah, tahukah kamu apa itu ghasyiyah? Yaitu hari di mana kata Allah, wujuhun, semua wajah itu, yauma izin, di hari itu, khasyah, tunduk terhina, malu. Malu apa? Kenapa? Salah satunya karena semua keburukannya, semua manusia, semua keburukannya itu dibuka semua, aibnya dibuka. Kenapa? Semua manusia itu dibuka semua keburukannya oleh Allah. Itu yang membuat dia malu, membuat dia terhina. Karena apa? Aibnya dibuka di hadapan seluruh manusia. Jadi malu di dunia, malunya bukan main, apalagi nanti di akhirat. Kalau nggak mau malu di akhirat, nggak mau malu di dunia, maka setiap kali kita ada dorongan maksiat, ingat, nggak ada yang bisa kita tutupin dari Allah. Itu dicatat semua dan nanti akan dibongkar nanti ya. Baik, kita lanjut baca hadis dari kitab Syama'il, masih di bab tentang cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru baca 2 hadis ya. Gimana Rasulullah tidurnya? Madhab kanan, tangan kanannya, telapaknya diletakkan di bawah pipi kanan. Dan ketika mau tidur dia berdoa selain bismika Allahumma amut wa ahya, Rabbi qini, dihafal nih Khalifah. Semalam kan nanya, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Dan kalau Rasulullah bangun tidur, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu yang sudah kita baca. Yang kemarin bilang mau tidur itu dipersiapkan betul. Ya. Hadis ke-244. Aisyah radhiyallahu an berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq,
dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapunya dengan kedua tangannya. Beliau mulai dari kepalanya, mukanya, dan bagian depan dari badannya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Nih, dikumpulkan dua tangannya, ya. Rasulullah sebelum tidur, tangannya dihimpun, terus baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq sampai qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, kemudian diusapkan ke kepala, ke wajahnya, ke badannya, bagian depan, ke tangannya. Dan itu dilakukan 3 kali. Ya, 3 kali. Ini hadisnya dari Aisyah. Kenapa dari Aisyah? Karena pada saat Rasulullah tidur yang tahu pasti istrinya kan. Seperti itu. Itu hadis ke-244. Lalu hadis yang ke-245. Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa'atahu Bilalun fadzanahu bis-salati faqama wa shalla wa lam yatawadda. Wa fil hadisi qissah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum beliau meniup, dan apabila beliau hendak tidur ditiupnya tangannya. Tatkala Bilal datang kepada beliau dan memberitahukan waktu salat, beliau pun berdiri dan salat, padahal beliau tidak berwudu lagi. Hadis ini masih ada sambungan kisahnya. Ini menegaskan nih yang tadi, ya, Rasulullah ya dikumpulkan dua telapak tangannya, kemudian ditiup keduanya dan dibaca pada keduanya. Jadi bismillah, ya, qul huwallah sampai qul a'udzu birabbin nas. Hadis yang ke-246. Dua lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, sesungguhnya bila Rasulullah SAW akan berbaring di tempat tidurnya, beliau berdoa, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat bernaung kepada kami. Sebab betapa banyak orang yang tidak mendapat kecukupan dan tempat bernaung. Itu doa lainnya. Hadis yang terakhir ke-247, Abi Qatadah radhiyallahu an bercerita, sesungguhnya bila Nabi SAW istirahat dalam musafirnya, jadi kalau lagi dalam perjalanan jauh Rasulullah kemudian istirahat di malam hari, beliau berbaring ke sebelah kanan. Dan bila beliau istirahat pada musafirnya menjelang subuh, maka beliau tegakkan lengannya dan diletakkannya kepalanya di atas tangannya. Tuh, ya. Bila beliau istirahat pada musafirnya sebelum subuh, ya. Jadi kalau istirahatnya menjelang subuh, ya, maka beliau tegakkan lengannya, ya, dan diletakkannya kepala di atas tangannya. Musafir itu apa? Musafir itu melakukan perjalanan jauh. Ya. Orang musafir. Iya, musafir itu orangnya, perjalanannya safar namanya. Jadi orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, namanya musafir. Ditegakkan tangannya, ya. Kemudian diletakkan tangannya di kepalanya di tangan, di atas tangannya. Itu jika menjelang subuh, ya. Istirahat pada musafirnya menjelang subuh. Artinya bukan tidur beneran, tapi bersiap-siap. Itu aja
hadis tentang bagaimana tidurnya Rasulullah. Kita coba untuk nyontoh yang bisa kita contoh. Mikaela, kita coba nyontoh yang bisa kita contoh. Dari pertama mau tidur, disiapin semuanya, ambil wudhu, ya kan, kemudian sikat gigi, ya. Lalu baru berangkat tidur. Dan ketika mau tidur, selain baca doa juga tadi tuh ditiupin tangannya, kemudian baca Al-Ikhlas dan Muawwizatain, kemudian baru siap-siap tidur sambil memperbanyak zikir. Ketika tidur tadi miring ke kanan dengan meletakkan tangan di pipi di atas pipi kanan, di atas tangan kanan. Dan ketika bangun jangan lupa baca doa, ya, jangan lupa mengucap hamdalah karena Allah berikan nikmat kita untuk hidup lagi. Itu yang perlu kita contoh dan kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita akan masuk di bab yang ke-39, yaitu tentang ibadah Rasulullah SAW. Semoga kita semakin mengenal Allah dan tanda-tanda kekuasaannya lewat mempelajari Al-Quran, dan semakin mengenal Rasulullah dengan segala perilaku dan budi pekertinya lewat hadis-hadisnya, terutama dalam kitab Syama'il. Dan mudah-mudahan semakin kenal kita, semakin taat kita pada Allah, semakin kita meneladani Rasulullah, semakin kita cinta sama Allah, semakin kita cinta sama Rasulullah, dan akhirnya Allah dan Rasulnya pun mencintai kita, dan akhirnya berkenan memberikan tempat yang terindah kepada kita, yaitu di surga, bahkan bersama dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.